Oke, hari ini kita akan bahas ashkal. Ya. Ashkal itu jamak dari syakel ya. Apa artinya syakel? Bentuk ya. Bentuk ya. Jadi kita lagi mikir itu ada beberapa bentuk ashkalnya kias. Jadi nggak selamanya kita pakai contoh yang al-alam mutagoyir, kulum mutagoyir hadis, al-alam hadis. Jadi bentuknya nggak cuma itu aja gitu. Ada bentuk lain. Oke, jadi bentuknya di sini ada 4 ya. Al-ashkal itu bentuknya ada 4. Kalian bisa lihat di sini, syakal awal, sani, salis, robi. Oke, Anda mau pakai kamera gitu. Karena Anda ganti contohnya agar lebih mudah. Wadni ya. Jadi kalian perhatikan dulu, kita langsung ke contoh ya. Biar langsung jelas apa sih perbedaan dari syakal awal, sani, salis, robi. Ya, kita udah tahu kias kemarin, cara menyusun kias juga udah tahu. Kias itu isinya apa aja juga udah tahu, minimal 2 kodiyah, ada sugro, ada kubro, terus ada hat wasatnya, terus baru ada natijahnya, ya kan. Nah, kemarin kita pakai contoh ini kan, al-ala mutagoyir. Kalian lihat yang nomor 1 ya, al-ala mutagoyir, kulu mutagoyir hadis. Itu adalah syakal pertama. Ya, syakal pertama dalam mantik. Nah, coba kalian bandingkan dengan yang nomor 2. Al-ala mutagoyir, lasye minal kodim bi mutagoyir. Kalian fokus ke kata mutagoyirnya ya, posisinya nomor 1 sama nomor 2, bedanya apa? Bedanya, jadi kita lagi fokus di posisi hat wasat. Karena yang menentukan bedanya syakal awal, sani, salis, robi itu adalah posisi hat wasatnya. Jadi, syakal awal, hat wasatnya itu ada di bagian mahmulnya mukodimah sugro. Mukodimah sugro itu yang mana? Ingat gak mukodimah sugro yang mana? Kok ini remang-remang sih jadinya? Nah, mukodimah sugro itu yang mana? Yang pertama. Al-alam. Coba dari contoh yang ada al-alam mutagoyir, kulu mutagoyir hadis, itu mukodimah sugro yang mana? Yang atas ya. Yang atas, jadi yang atas ini namanya mukodimah sugro, yang bawah namanya mukodimah kubro. Nanti ini belum ada natijahnya kan, kita masih nyusun mukodimah dulu. Nah, yang ini disebut dengan hat asgor, di sini hat akbar. Mutagoyirnya itu yang jadi hat ausat ya, atau hat wasat gitu, hat wasat. Nah, yang membedakan antara syakal awal, sani, salis, robi itu adalah posisi hat wasatnya. Ya. Jadi ketika Ana bilang sugro, udah yang dimaksud adalah mukodimah sugro. Waktu Ana bilang kubro, yang dimaksud adalah mukodimah kubro. Ya. Dan yang membedakan antara 4 syakal adalah posisi hat wasat. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi, syakal pertama kita bilang apa? Kan yang sugro itu, yang depan, yang bagian depan atau mubtada itu kan disebut maudu. Yang bagian belakang disebut apa? Mahmul. Mahmul, tamam. Nah, berarti syakal awal itu ya, posisi hat wasatnya itu ada di bagian mukodimah sugro, hat wasatnya ada di mahmul.
Di mukodimah kubro, hat wasatnya ada di maudu. Nah, hapus lagi biar coret-coret. Kita pakai istilah mukodimah sugro, kubro, maudu, nggak bisa maudu dot gitu aja ya, sama mahmul ha gitu ya. Nah, sekarang kita fokus di posisinya hat wasat. Di syakal awal, hat wasat itu ada di mahmul mukodimah sugro. Kan di sini nih, ini mahmulnya, ini di pertama berarti mukodimah sugro. Dan juga di apa? Maudu mukodimah kubro. Paham nggak di sini? Jadi kalau kalian lagi berpikir pakai syakal awal, kalian harus naruh urutannya gini. Sogir, waset, waset, kabir. Ini mukodimah sugro, ya. Ini kubro. Hat wasetnya di mahmul. Ya, kalau yang di sini hat wasetnya harus di maudu. Nggak boleh selain ini kalau syakal awal. Harus gini bentuknya. Paham ya? Intinya posisi hat wasat aja. Hat wasat mukodimah sugronya di mahmul, hat wasat mukodimah kubronya di maudu. Gitu. Fahim tum? Nah, sekarang kita bandingkan dengan syakal sani. Syakal sani di sini kan al-alam mutagoyir. La syek minal kodim bi mutagoyir. Nah, jadi alam itu berubah-ubah. Sifatnya yang kodim itu nggak ada satupun yang kodim mutagoyir. Nah, hat wasatnya tetap mutagoyir ya. Nah, syakal sani, di manakah hat wasatnya mukodimah sugro? Di maudu atau di mahmul? Mahmul aja. Di mahmul. Mahmul. Terus di mukodimah kubro, di mana hat wasatnya? Maudu atau mahmul? Mahmul juga aja. Mahmul juga. Nah, beda kan? Jadi kalau kita berpikir dengan syakal sani, berarti kita naruh hat wasat sama-sama di akhir, yaitu di mahmul. Jangan sampai naruh di maudu. Gitu. Ya, beda ya. Jadi kalau syakal awal di mahmul sama maudu, ini dua-duanya di mahmul. Sekarang, cara berpikir dengan bentuk yang ketiga. Al-alam mutagoyir. Pokoknya yang namanya hat wasat itu yang diulang 2 kali. Maksudnya yang di sugro ada, di kubro ada, itu namanya hat wasatnya. Ciri-cirinya hat wasat kayak gitu. Yang syakal salis, al-alam mutagoyir. Terus mukodimah kubronya, al-alam hadis. Al-alam mutagoyir, al-alam hadis. Hat wasatnya apa berarti di syakal yang ketiga, contoh yang ini? Hat wasatnya apa? Al-alam mutagoyir, al-alam ya. Jadi hat wasatnya di sini al-alam. Terus posisi hat wasat syakal salis di mukodimah sugro di maudu atau mahmul? Maudu aja. Maudu ya. Terus di mukodimah kubronya? Di maudu juga. Di maudu juga. Akhirnya beda kan? Kalau yang ini mahmul maudu, ini mahmul mahmul, ini maudu maudu. Sekarang syakal 4. Al-mutagoyir hadis, al-alam hadis. Kita berpikir dengan bentuk yang keempat. Jadi yang mutagoyir itu ciri dari yang hadis. Dan alam itu mutagoyir. Nah, di sini hat wasatnya apa? Al-mutagoyir. 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 Nah, di mukodimah sugro, hat wasatnya di maudu atau mahmul? Di maudu. Maudu. Di mukodimah kubro, hat wasatnya di maudu atau mahmul? Mahmul. Iya, jadi emang syakal robi ini kebalikannya syakal awal. Kalau ini belakang depan, ini depan belakang. Tapi kalau pakai istilah mantik kita harus pakai gitu ya. Harus pakai ini di mahmul mukodimah sugro, ini di maudu mukodimah kubro. Ini di maudu mukodimah sugro, ini di mahmul mukodimah kubro. Kalau yang ini dua-duanya di mahmul, ini dua-duanya di maudu. Oke.
Tamam. Jadi cara kita bedain antara syakal 1, 2, 3, 4 itu, kita harus pertama langkahnya cari hat wasat dulu. Dan ciri-ciri hat wasat tadi apa? Yang keulang. Iya, simpelnya yang keulang 2 kali gitulah. Atau dia itu yang madkur fi muqaddimah sugro, madkur kadzalika fi muqaddimah kubro gitu. Setelah kita tahu hat wasatnya, kita lihat dia posisinya di mana. Posisi. Apakah di maudhu atau di mahmul. Nah, gitu deh. Oke, kalau kita udah paham contoh yang ini, baru kita ke contoh yang lain ya. Oke, tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya, Ana harus pause dulu. Ini kalian perhatikan dulu. Oke, jadi dari 4 shackle ini udah bisa ditangkap ya. Satu sama lain bedanya apa? Yang penting posisi hat wasat ya. Nah, agar lebih mudah, kita langsung ke matan. Jadi di matan itu cuma tinggal kita ngafalin beberapa bait langsung. Matannya di mana? Sulamul Munawwar, As-Sulam Al-Munawwar. Nah, kita harus paham posisi syakal itu karena nanti dari 4 syakal itu selanjutnya kita masih butuh ngolah gitu kan. Kita tahu ya kalau qadiyah hamliyah itu ada 8 macam. Yang kuliah mujabah, kuliah salibah, jusiah salibah, muhmalah mujabah, muhmalah salibah, terus syasiyah mujabah, syasiyah salibah dan sebagainya. Nah, nanti semuanya itu kita coba di 4 syakal tadi, bayangin. Berapa tabel coba yang kita bahas ya. Nah, jadi di sini kita mulai dari bait pertama ya. Asyaklu indaha ula innasi yutlaku an qadiyya taikiyasi min ghairi antu tabarul aswaru iddaka bidarbila huyusharu. Nah, jadi syakal itu yang diurusin adalah qadiyah dalam kias ya. Jadi kayak kita nyusun qadiyah hamliyah, terus kan kalau udah masuk kias kita disebutnya dengan muqaddimah sugro, muqaddimah kubro kan gitu. Terus kita di sini belum ngelihat surnya, karena kita nggak ngelihat surnya, tapi ngelihat apa? Hat wasat. Ya kan, makanya walil muqaddimati ashkalun faqat arba'atun bihasa bihadil wasat. Jadi syakal itu cuma ada 4, dan 4 itu dilihat dari segi posisi hat wasat. Makanya harus benar dulu hat wasat yang mana ya. Oke. Terus 4 posisi itu di mana sih? Apa aja gitu ya. Nah, ini dia. Hamlun bi sugrowat bil kubro yud abi syaklin awalin wa yud. Jadi syakal awal itu ya kan kita punya contohnya tadi al-alam mutagoyir. Kullu mutagoyir hadis. Nah, di sini kita tahu bahwa hat wasatnya di sini sama di sini. Berarti apa? Hamlun bisugro. Muqaddimah sugro, hat wasatnya ada di bagian muqaddimah sugro, hat wasatnya ada di mahmul. Hamlun bisugro. Di muqaddimah kubro dia ada di maudhu. Ya udah di depan sini kan, kalau mutagoyir di sini. Paham ya? Jadi syakal awal itu hamlun bi sugrawat bi kubro yud abi syaklin awalin wa yudro wa hamluhu fil kulli sanian urif. Nah, terus sekarang kalau syakal sani itu apa? Fil kul di sugro maupun di kubro, dua-duanya posisinya di mahmul. Nah, mudah kan? Kan tadi kita contohnya apa? Al-alam mutagoyir, la syek minal kodim bi mutagoyir. Ya. Alam itu mutagoyir. Gak ada dari yang kodim itu mutagoyir. Jadi mutagoyir dua-duanya di belakang, di mahmul. Makanya hamluhu fil kul. Ima fi muqaddimah sugro atau kubro. Hamluhu fil kul lisanian urif. Tamam ya, kita udah selesai syakal awal, syakal sani. Sekarang syakal salis. Wawat uhu fil kulli. Nah, salisan ulif. Syakal ketiga di muqaddimah sugro atau kubro, hat wasatnya posisinya di mana?
صوت واضح يا جماعة؟ نعم جزاك. Hamzah. Jelasin. Putus Ustazah. Yang mana? Tadi putus-putus ya? Sekarang masih nggak putus-putus? Aduh, kenapa sih putus? Sekarang masih putus-putus nggak? Sekarang enggak. Oh, udah nggak. Terus tadi Ana waktu masuk ke matan ini, syakal awal, sani, salis, kedengeran nggak? Kedengeran, Zah. Kedengeran? Kedengaran Masuk kan? Ustazah. Oh iya masuk ya. Jadi tiba-tiba, oke, jadi kita udah tahu gimana bentuknya syakal awal, syakal sani, syakal salis. Nah, di syakal salis itu filkul di muqaddimah sugro atau kubro itu posisinya di maudhu ya. Posisinya harus di maudhu ya. Maudhu itu kan di belakang ya. Maudhu di depan, salah-salah. Kebalikannya yang syakal sani. Contohnya al-alam mutagoyir, al-alam hadis. Al-alam mutagoyir, al-alam hadis. Gitu. Jadi di depan semuanya, al-alam di depan. Al-alam lagi, di depan lagi. Nah, terus sekarang yang keempat, warobiul askali aksul awali. Nah, bentuk keempat itu dia lawannya dari yang pertama. Ya, kalau yang pertama itu hamlun bisugro wat uhu bikubro, berarti kalau yang keempat kebalikannya. Ya, berarti watun bisugro hamlun bikubro gitu. Kebalikannya yang syakal awal. Kalau syakal awal itu al-alam mutagoyir, kullu mutagoyir hadis. Berarti kalau syakal robi, al-mutagoyir hadis, al-alam mutagoyir. Jadi mutagoyirnya beda, belakang depan sama depan belakang gitu kan jadinya. Oke, paham ya di sini ya? Ya, jadi di sini kita udah tahu kalau syakal dari kias mantik itu ada 4 macam ya. Hamlun bi sugro wa uhu bi kubro yud abi syaklin awalin wa yudro wa hamluhu fil kulli saniyan urif wa watuhu fil kulli salisan ulif wa rabiul ashkali aksal awali wa ya ala tartibi fitakamuli. Maksudnya ala tartibi fitakamuli itu jadi urutan 1 2 3 4 itu emang yang paling sempurna yang pertama, baru di bawahnya kedua, ketiga, keempat gitu. Jadi dia ala tertib gitu loh kita kamulnya itu. Fahimtum? Oke ya, jadi selanjutnya besok insya Allah hari Kamis kita akan bahas tentang syarat-syaratnya. Karena gak semua, kan kita punya kodiyah hamliah ada 8 macam. Apakah 8-8-nya itu bisa dipakai dalam bentuk kias yang 4 itu gitu. Jadi ketika hamlun bisugro wat uhu bikubro yang bisa dipakai yang mana? Apakah kuliahnya di belakang, kuliahnya di atas atau di bawah gitu? Kuliahnya di sugro atau di kubro dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas besok ya. Oke. Di soal ya Gama.